Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrian Renaldi dengan akhiran NIM 150. Kali ini saya akan memaparkan terkait UTS Hukum Internasional Publik, dan saya akan membawakan materi mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada hukum nasional, merupakan jenis hukum yang berlaku di suatu wilayah berdaulat atau suatu negara yang terdiri atas prinsip dan hukum tersebut memiliki pengaturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara. Jadi jika ada masyarakat yang menduduki suatu wilayah dari negara berdaulat tersebut, maka masyarakat tersebut harus mematuhi seluruh hukum yang berlaku di negara tersebut. Lalu kemudian ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di dua negara atau lebih. Dan hukum internasional ini mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara dan aktivitas yang berskala internasional. Lalu di dalam hubungan hukum internasional dan hukum nasional ini terdapat dua aliran. Yang pertama aliran monisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan kesatuan hukum dari sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Karena dalam aliran monisme hukum internasional dan hukum nasional terletak dalam satu sistem hukum yang sama, maka negara atau wilayah berdaulat yang menganut aliran ini menganggap hukum internasional juga berlaku di lingkungan hukum nasional, dan hukum nasional itu setara dengan mempertahankan sifat hukum internasional tanpa mengubah hukum internasional tersebut. Lalu kita bisa tarik kesimpulan bahwa hukum internasional dapat diberlakukan langsung ke hukum nasional tanpa perlu diubah ke hukum nasional terlebih dahulu, karena hukum internasional ini merupakan terletak dalam satu sistem hukum yang sama dengan hukum nasional. Kemudian di dalam aliran monisme itu terbagi lagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada monisme primat hukum nasional, yang beranggapan bahwa hukum internasional berasal dari hukum nasional, dan kedudukan hukum nasional di dalam monisme primat hukum nasional itu lebih tinggi. Dengan kata lain lebih superior lah dari hukum internasional. Karena dalam teori ini hukum internasional berasal dari hukum nasional, maka secara jelas kedudukan hukum nasional itu lebih tinggi dari hukum internasional. Dan jika terjadi konflik, maka hukum nasional lah yang diutamakan dalam penyelesaian konflik tersebut. Lalu terdapat kritikan bahwa kenapa harus hukum internasional itu harus ada jika konflik itu diselesaikan menggunakan hukum nasional. Lalu kemudian kita akan lanjut ke aliran monisme yang kedua, yaitu aliran monisme primat hukum internasional. Nah, dalam aliran ini beranggapan jika hukum nasional itu bersumber dari hukum internasional. Jadi hukum internasional itu kedudukannya lebih tinggi, jauh dari hukum nasional. Nah, jika hukum internasional lebih tinggi, maka yang akan dilakukan dalam konflik, misalkan terjadi konflik, hukum internasional itu akan diutamakan terlebih dahulu. Nah, di dalam aliran ini juga penganut aliran ini itu sangat idealis, dan itulah yang harusnya terjadi di masyarakat internasional menurut penganut aliran dari monisme primat hukum internasional. Nah, di dalam monisme primat hukum internasional ini juga terdapat kritikan bahwa aliran ini merupakan ketidaksesuaian fakta, bahwa pada realitanya hukum internasional itu lebih banyak bersumber pada hukum nasional, yaitu praktik negara. Nah, selain aliran monisme, kita akan masuk ke aliran yang satu lagi yang tadi saya jelaskan, yaitu aliran dualisme, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, bisa dilihat dari subjeknya. Subjek hukum internasional itu merupakan negara-negara, sedangkan hukum nasional itu subjeknya adalah individu. Nah, sumber hukum internasional ini bersumber kepada kehendak bersama negara, sedangkan hukum nasional ini bersumber pada kehendak negara itu sendiri. Nah, yang mendasari hukum nasional ini pada prinsip bahwa aturan negara harus dipatuhi, sedangkan HI itu berprinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan Pacta Sunt Servanda. Dan HI serta hukum nasional itu juga terpisah, maka permasalahan yang muncul bukan mengenai hierarki atau mana yang harus didahulukan bila terjadi konflik, melainkan masalah transformasi. Nah, hukum nasional di mata pengadilan internasional.
Hukum nasional di mata pengadilan internasional itu merupakan suatu negara tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya yang bertentangan dengan hukum internasional sebagai alasan untuk menjustifikasi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pada pihak lain. Nah, suatu negara juga tidak dapat menggunakan alasan ketiadaan hukum nasionalnya untuk menjustifikasi pelanggaran HI yang dilakukan pada pihak lain. Nah, dari pemaparan tersebut terlihat bahwa di pengadilan internasional, kedudukan hukum internasional itu lebih superior dibanding hukum nasional. Dan hukum nasional itu hanya digunakan di depan pengadilan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai hukum internasional di pengadilan nasional. Nah, di hukum internasional di pengadilan nasional itu sendiri terdapat dua doktrin terkait hukum internasional di dalam pengadilan nasional, yaitu doktrin inkorporasi yang mencatatkan bahwa hukum internasional akan berlaku otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa adopsi terlebih dahulu. Nah, adopsi ini diperlukan hanya ketika ada kebijakan yang menentukan lain. Dengan demikian, perjanjian yang sudah diratifikasi akan mengikat langsung pada warga negara setempat tanpa harus dibentuk hukum nasionalnya lebih dahulu. Nah, kemudian ada doktrin transformasi yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak menjadi hukum nasional kecuali atau sampai diimplementasikan dalam hukum nasional lebih dahulu. Nah, setelah hukum internasional yang dimaksud ditransformasikan dalam hukum nasional, maka statusnya menjadi hukum nasional. Pengadilan dapat menggunakannya sebagai sumber hukum dalam memutus suatu kasus. Sekian pemaparan materi hubungan hukum internasional dan hukum nasional terkait hukum internasional publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika penyampaian saya masih ada yang kurang, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.